yang penting untuk kita pahami, sebagaimana pertemuan yang kemarin sudah kita bahas tentang waktu berpuasa. Bahwasanya puasa yang diwajibkan kepada kita, yaitu puasa Ramadan, itu waktunya itu dimulai sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, kenapa kok puasa itu min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari? Nah, ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 187, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Nah, kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, maka ibadah puasa itu dimulai dari jelasnya al-khaytul al-abyad. Inilah yang disebut sebagai al-fajru as-sadiq, fajar yang sodik, fajar yang benar, yang sebagaimana yang sudah kita kaji bersama, bahwasanya dalam putusan Munas Tarjih ke-31, bahwasanya waktu awal subuh kita itu minus 18 derajat, artinya mundur 8 menit, karena 1 derajat itu 4 menit, karena terpaut 2 berarti 8 menit. Nah, diawali dari nyatanya al-fajru as-sadiq minal khaytil aswadi, inilah yang disebut sebagai al-fajru al-kadhib minal fajar, dari fajar. Nah, berarti start dimulainya ibadah puasa itu ketika fajar sodik. Summa atimmu asyama ila lail. Kemudian Al-Quran menjelaskan, summa kemudian atimmu asyama, yaitu sempurnakanlah puasa itu ila lail, sampai malam. Dan sampai malam ini kapan? Sampai malam itu maksudnya ghurubus syamsi, yaitu tertenggelamnya matahari atau terbenamnya matahari. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita berbicara tentang waktu ibadah, maka bisa dilihat di slide itu ada terbit fajar kemudian terbenam matahari. Nah, terbit fajar ini sangat penting untuk dipahami karena berkaitan dengan beberapa ibadah. Misalnya kalau kita lihat ibadah yang waktunya itu berkaitan dengan terbit fajar, itu misalnya akhir makan sahur. Artinya apa? Ketika sudah terbit al-fajru as-sadiq, fajar yang benar, berarti makan sahur kita itu harus stop. Kemudian misalnya yang kedua, akhir sholat lail. Nah, bagi kita yang menjalankan sholat malam, maka ketika terbit fajar shadiq, berarti witir kita harus stop. Nah, kemudian terbit fajar itu juga berkaitan dengan awal sholat subuh. Artinya apa? Ketika sudah terbit fajar, berarti di situ kita mulai masuk waktu subuh dan ibadah-ibadah yang lain. Ini yang berkaitan dengan terbit fajar. Nah, kemudian kalau kita lihat waktu ibadah yang berkaitan dengan terbenam matahari, bisa kita lihat di situ, terbenam matahari itu berkaitan dengan awal berbuka. Artinya ini adalah finish atau berakhirnya ibadah puasa kita. Berarti kalau kita sudah melihat bahwasanya matahari terbenam, berarti itu waktu berbuka. Kemudian yang kedua, terbenam matahari itu berkaitan dengan awal sholat maghrib. Jadi sholat maghrib itu diawali sejak terbenamnya matahari dan ibadah-ibadah yang lain. Sehingga kalau kita lihat di waktu ibadah di sini, dari yang terbit fajar, kemudian terbenam matahari, yang terbit fajar akhir makan sahur, ini sudah kita kemarin diskusikan panjang lebar, dan juga berkaitan dengan kriteria awal waktu subuh kita yang
mundur menjadi minus 18 derajat yang awalnya minus 20 derajat. Kemudian ini sudah kita bahas secara panjang lebar. Kemudian yang pada kesempatan ini kita akan membahas tentang terbenamnya matahari, waktu ibadah yang dihubungkan dengan terbenamnya matahari, yaitu di situ ada awal berbuka. Ini yang nanti kita akan coba gali dan perdalam di kajian kita 1 jam ke depan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jemaah kampusmu kajian puasa Ramadan bersama Lazismu. Yang pertama yang penting kita ketahui adalah ada kesunahan berbuka. Jadi ketika kita menjalankan ibadah puasa, kita ini disunahkan untuk al-iftar atau untuk berbuka. Dan berbuka sunan juga di dalamnya, yaitu kita disunahkan untuk melakukan ta'jilu al-iftar, yaitu menyegerakan berbuka puasa sebelum kita melaksanakan sholat maghrib. Nah, sehingga istilah yang ada di negara kita, biasanya makanan yang disediakan menjelang berbuka puasa di masjid-masjid atau di musola itu disebut takjil. Istilah takjil itu artinya menyegerakan. Meskipun istilah ini ya tidak populer, tidak common, tidak umum di Timur Tengah, karena istilah berbuka puasa bersama-sama itu bukan takjil di Timur Tengah itu, tetapi mereka menyebutnya sebagai al-iftar al-jama'i, yaitu berbuka secara kolektif atau secara berjamaah. Ya, meskipun istilah takjil itu ya berarti istilah kreasi dari umat Islam di Indonesia dan artinya juga bagus, meskipun mungkin istilah ini hanya dipahami di negara kita. Tetapi arti takjil itu maksudnya kita supaya segera berbuka. Nah, sehingga makanan yang disediakan di masjid, di musola, itu kan ketika sudah masuk adzan maghrib kan berarti segera untuk dimakan sebagai bentuk berbuka puasa. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kajian Lazismu, kajian kampusmu yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat ada sebuah dalil yang penting untuk kita pahami kenapa kita disunahkan untuk ta'jilu al-fitr, yaitu menyegerakan berbuka. Ada sebuah hadis dari Sahal ibn Sa'di as-Sa'idi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu nasu bi khairin ma ajjalu al-fitr. Manusia itu senantiasa di dalam sebuah kebaikan ma ajjalu al-fitr, selama mereka menyegerakan berbuka. Nah, kenapa kok di dalam hadis ini diekspresikan bahwasanya manusia itu senantiasa di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka? Ya, di antara alasannya yang pertama, ketika kita menyegerakan berbuka itu berarti kita iqtidaan bisunnati Nabi. Kita mengikuti sunnah atau tradisi Nabi ketika menjalankan ibadah puasa. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah melihat matahari terbenam, maka Nabi segera melakukan berbuka. Kemudian yang kedua, dari segi medis mungkin bisa kita kaji bahwasanya orang yang menjalankan ibadah puasa maka dia merasakan lapar dan haus, maka perut kita itu kosong, sehingga ketika ibadah itu telah selesai, ketika unsur al-imsak, menahan diri dari makan dan minum itu sudah selesai, maka kita dianjurkan secara responsif untuk makan atau untuk minum atau untuk berbuka, supaya tubuh kita yang di situ kehilangan
tenaga itu menjadi cepat kembali atau menjadi cepat fresh atau pulih. Nah, itulah kenapa Islam mengajarkan bahwasanya supaya kita menyegerakan berbuka. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa kok dalam agama kita itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la yazalu nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitr. Manusia itu senantiasa di dalam sebuah kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka, karena ini juga bentuk mukhalafatul Yahud, yaitu kita melakukan kontras terhadap tradisi dan kebiasaan orang Yahudi. Orang Yahudi itu adalah ahlul kitab, the people of the book, yang mereka adalah umat-umat sebelum umat Islam, yang mana mereka juga mengenal tradisi ibadah puasa, dan bahkan tradisi ibadah puasa yang dijalankan oleh orang Yahudi itu masih dikontinuisasikan di dalam syariat Nabi Muhammad, seperti misalnya Siyamu Dawud, yaitu kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Nabi Dawud itu satu hari berpuasa dan satu hari berbuka. Nah, tetapi di dalam praktiknya orang Yahudi itu ketika menjalankan ibadah puasa, ketika sudah masuk waktu berbuka, mereka yuakhirunah, mereka mengakhirkan berbuka. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengajarkan supaya kita mukhalafatul Yahud. Kita sebagai umat Islam memiliki identitas supaya kita berbeda dan melakukan perbuatan yang tidak sama dengan tradisi Yahudi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itulah kira-kira dari makna hadis yang kita bahas itu, la yazalu nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitr. Manusia itu senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian yang menjadi pertanyaan yang umum ditanyakan itu apa yang dimakan ketika berbuka? Makanan apa yang disunahkan supaya kita makan waktu berbuka? Nah, kalau kita lihat di dalam hadis yang ada di slide itu, ada hadis dari Salman ibn Amir al-Dabbi. Dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin. Apabila seseorang di antara kamu berbuka, maka kata Rasulullah falyuftir, hendaklah dia berbuka ala tamrin, berbuka dengan kurma. Nah, bagaimana kalau tidak mendapatkan kurma? Fa illam yajid falyuftir ala ma'in. Kalau dia tidak mendapatkan makanan kurma, hendaklah dia berbuka ala ma'in, atas air. Fa innahu tahur. Karena air itu bisa menjadi pembersih pembersih usus atau pembersih pencernaan kita sebelum kita memasukkan makanan-makanan yang lain di dalam perut kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu hadis yang pertama. Hadis pertama menjelaskan bahwasanya sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berbuka, Rasulullah itu suka memakan kurma. Nah, kemudian kalau Rasulullah itu tidak mendapatkan kurma, maka Rasulullah itu mengawali berbukanya ala ma'in, dengan dengan air. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat di dalam hadis yang lain, selain hadis yang di atas, di hadis yang lain dari Anas ibn Malik, dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutobatin qabla ayyusalliya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbuka dengan beberapa rutop. Jadi rutop itu jenis kurma matang namun masih basah. Itu yang disebut rutop. Jadi Rasulullah itu
berbuka dengan memakan beberapa rutop kurma matang namun masih basah qabla ayyusolliya, sebelum beliau menjalankan sholat. Maksudnya sebelum menjalankan sholat apa di sini? Yaitu sholat al-maghribah, maksudnya sholat maghrib. Jadi Rasulullah itu ketika matahari terbenam tidak langsung menjalankan sholat maghrib, tetapi mengawalinya dengan berbuka, dan berbuka dengan dengan rutop, yaitu jenis kurma yang masih masih banyak, masih basah. Fa illam takun rutobatun. Nah, bagaimana kalau Rasulullah tidak memiliki persediaan rutop? Fa'ala tamarat. Maka kata Anas ibn Malik, Rasulullah memakan beberapa tamar. Tamar itu apa? Tamar itu juga kurma, tapi kurma yang sudah kering. Nanti kita coba lihat perbedaan antara rutop kurma matang yang masih basah dengan tamar kurma matang tetapi kering. Itu nanti gambarnya bagaimana. Fa illam takun hasawatin min ma'in. Dan kalau Rasulullah tidak punya rutop, tidak punya tamar, maka yang dilakukan oleh Rasulullah meminum air beberapa kali tegukan. Dan ini Rasulullah menjelaskan bahwasanya air tadi sebagaimana hadis di awal tadi fa innahu tahur. Karena air itu bisa membersihkan usus di dalam pencernaan kita. Nanti ditinjau dari segi medis bisa dilakukan kajian. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat di dalam gambar yang ada di slide itu, gambar itu menunjukkan perbedaan. Bisa dilihat yang kanan ini bawahnya kan tulisannya tamrun. Tamrun itu kurma yang sudah masak, karena ada kurma yang belum masak. Itu namanya balah di negeri Arab itu. Nah, ini kan tamrun. Ini kurma yang sudah siap makan, tapi dia sudah kering. Sebagaimana ibu-ibu mungkin beli di supermarket di Bojonegoro atau di kota-kota yang lain sekarang sudah cukup banyak penjual kurma itu. Yang jenis yang sebelah kanan ini yang disebut tamrun. Tamrun itu kurma yang matang dan tetapi dia kering. Tapi kalau rutop yang sebelah kiri itu dia coklatnya agak muda dan agak kekuning-kuningan. Nah, ini dijual juga dan dan rasanya itu lebih lembut daripada tamar. Nah, dalam praktek berbukanya Rasulullah, maka ketika Rasulullah menemukan ada tamrun, ada rutop, maka yang didahulukan oleh Rasulullah itu yang rutop, kurma yang matang tetapi yang masih basah, daripada tamar, kurma yang kering, kurma yang matang tapi masih kering. Kenapa kok yang didahulukan yang basah? Ya karena yang basah itu lebih mudah untuk dicerna di dalam pencernaan kita. Meskipun keduanya ini kan mengandung glukosa, kemudian juga mengandung karbohidrat yang secara cepat bisa dikonsumsi oleh lambung kita, sehingga kita yang seharian menjalankan ibadah puasa, kita mengalami dehidrasi, kekeringan dan sebagainya, ini bisa cepat pulih. Demikian juga kondisi tubuh kita yang tidak mengkonsumsi karbohidrat supaya bisa cepat menumbuhkan kekuatan, sehingga ketika kita sudah waktu selesainya ibadah puasa itu kita cepat fresh dan cepat fit. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya Islam itu meskipun menganjurkan supaya kita untuk melakukan ibadah puasa. Ibadah puasa sebagaimana yang sudah kita lakukan itu kan sifatnya insakiyah. Ibadah insakiyah itu ibadah yang
kita menahan diri atau mogok dari menjalankan sesuatu, makan, minum, hubungan seksual, ini hal-hal yang mubah, hal-hal yang nikmat. Tetapi karena sebagai bentuk ibadah, maka kita coba tahan selama menjalankan ibadah puasa. Tetapi agama kita mengajarkan ketika sudah selesai waktu berpuasa, ya cepat-cepat kita makan supaya supaya tubuh kita ini menjadi fit dan fresh kembali. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sehingga kalau kita bisa simpulkan dari hadis tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan kepada umatnya agar berpuasa yang pertama dengan rutok, yaitu kurma masak berwarna coklat muda masih basah. Kemudian kalau tidak punya rutok, dengan tamar, yaitu kurma matang yang sudah kering. Kalau tidak punya, dengan air, karena air itu pembersih tadi usus dan pencernaan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kalau kita di Indonesia ini kan tidak semua orang bisa beli kurma, meskipun sekarang kurma itu sudah umum dijual belikan di supermarket ataupun di pasar-pasar tradisional pun sudah ada. Tetapi yang menjadi masalah, tidak semua orang punya kesempatan untuk beli kurma di pasar. Nah, kalau kita di negara kita bukan negara yang memproduksi kurma, atau hasil pertanian kita yang nggak ada yang ada dari kurma atau menghasilkan kurma. Nah, bagaimana kita berbuka? Maka di dalam tuntunan buku tuntunan Ramadan Majlis Tarjih, maka di sana dikatakan di negeri yang tidak terdapat kurma dapat berbuka dengan buah-buahan lain atau sesuatu yang manis. Nah, kenapa kok buah-buahan? Ya karena tadi kita lihat kurma itu kan buah-buahan. Nah, sehingga kita bisa buka dengan buah-buahan. Kalau tidak ada buah-buahan, sesuatu yang manis. Misalnya di dalam tradisi kita di masyarakat Indonesia ini biasanya menu yang wajib ada ketika kita berbuka itu kolak. Kolak itu kan dengan varian macam kolak itu kan, yang pertama jelas manis, yang kedua ada unsur buah-buahan. Nah, di situ kita buka pakai kolak itu, ya insya Allah sudah kita memenuhi sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak punya kesempatan untuk beli kurma sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian kalau kita lihat dari segi tinjauan medis atau perspektif kedokteran, kenapa kok kita di dalam berbuka itu dianjurkan untuk mengonsumsi makanan-makanan yang manis? Nah, kemudian juga buka itu sebaiknya dilakukan sebelum sholat, kan itu. Nah, itu bagaimana? Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini adalah strategi pengaturan yang sangat teliti, karena puasa itu kan mengosongkan perut dari makanan, sehingga hati kita itu tidak mendapatkan suplai makanan dari perut dan tidak bisa mengirimkan ke seluruh sel-sel tubuh. Padahal rasa manis merupakan sesuatu yang sangat cepat meresap dan paling disukai hati, apalagi kalau dalam keadaan basah. Nah, setelah itu hati pun memproses dan melumatnya serta mengirim zat yang dihasilkan ke seluruh anggota tubuh dan otak. Ini penjelasan dari beberapa ulama. Ini saya kutip dari kitab Tawdihul Ahkam yang ditulis oleh Syekh Al-Bassam, yaitu komentar dari kitab hadis hukum yang populer di masyarakat, yaitu Bulughul Maram. Nah, kalau misalnya air, kenapa kok hadis tadi menjelaskan kita kalau tidak mendapatkan kurma dengan air? Nah, ternyata air itu pembersih bagi usus manusia, dan air ini kan pembersih yang sifatnya natural, yang alami. Ya, meskipun mungkin sekarang ada beberapa produk yang difungsikan sebagai pembersih bagi usus kita sebelum kita mengonsumsi makanan-makanan tertentu. Tetapi kalau kita berbicara
tentang media yang sangat natural bagi pembersihan usus kita secara natural itu ya dengan air. Oleh sebab itu dari segi kesehatan mungkin Bapak Ibu juga bisa menambahi nanti di sesi tanya jawab bahwasanya sebelum makan itu sebaiknya kita mengonsumsi air dulu, jangan sampai menelan, apalagi yang kita telan itu nanti kering. Nah itu susah untuk dicerna oleh pencernaan kita. Nah, itu. Kemudian yang kedua, misalnya kalau kita lihat di dalam kitab At-Tib An-Nabawi, yaitu kedokteran Nabi yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di sana juga dijelaskan hampir sama dengan apa yang diungkapkan oleh Syekh Al-Basam di atas, bahwasanya ketika perut kita seharian menjalankan puasa, maka dalam perut kita itu kan kosong, sehingga hati atau liver itu tidak mendapatkan suplai langsung dari seluruh organ tubuh, sehingga menghasilkan sebuah energi. Dan ketika kita mengawali berbuka kita dengan sesuatu yang manis, misalnya dengan juga mengandung unsur glukosa dan juga karbohidrat, sehingga kita bisa cepat pulih atau fresh ketika sudah selesai berpuasa. Dan air juga sama. Ya paling tidak air itu bisa mendinginkan lambung kita supaya lambung kita tidak panas dan lambung siap untuk menerima makanan-makanan yang lain. Ini beberapa tinjauan medis yang dikemukakan oleh ulama kita, mulai dari Syekh Al-Basam, demikian juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kajian kampusmu. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang dilakukan ketika hendak buka berpuasa? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita hendak berbuka puasa. Yang pertama, kita disunahkan untuk memperbanyak doa. Jadi berdoa ketika kita hendak berbuka, dan tempat ini merupakan salah satu tempat yang sangat potensi doa kita dikabulkan. Nah, kalau kita lihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Thalathu da'awatin la turad." Ada 3 doa yang tidak mungkin ditolak, maksudnya berpotensi untuk diterima. Salah satunya Da'watu as-shaim, yaitu doanya orang yang sedang berbuka ketika yaitu doanya orang yang sedang berpuasa ketika berbuka. Oleh sebab itu, ketika kita berbuka, kita disunahkan memperbanyak doa. Doa apapun yang berkaitan tentang kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Kemudian yang kedua, sebelum makan kita disunahkan untuk membaca basmalah, sebagaimana kebiasaan kita di setiap kita ingin mengonsumsi sesuatu. Maka ketika kita hendak membatalkan puasa dengan makan dan minum, kita dianjurkan untuk membaca basmalah dulu. Dan ini berdasarkan keumuman hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkurismallah ta'ala." Apabila seorang di antara kamu makan, hendaklah dia menyebut nama Allah Ta'ala. Dan bagaimana kalau lupa menyebut nama Allah? Fa innasya ayyadhkurasmallah ta'ala fi awwalih. Kalau dia lupa menyebut nama Allah di permulaan makannya, falyakul, hendaklah dia mengucapkan Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillah dengan menyebut nama Allah, awalahu pada awal, wa akhirahu dan di akhirnya. Ini artinya apa? Artinya ketika kita ingin memakan sesuatu, kita dianjurkan untuk menyebut bismillah. Nah, bagaimana kalau lupa? Ya kalau lupa tadi menyebut bismillahnya dengan apa? Bismillah awalahu wa akhirahu. Ini
Ini yang kita baca sebelum kita makan dan minum pada saat apa? Berbuka.